Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wafi Rizky Fitriani dari kelas manajemen C8 dengan NPM 101212990. Di sini saya akan menjelaskan mengenai syahadatain dari mata kuliah agama, dan tugas ini dibuat adalah untuk memenuhi tugas evaluasi tengah semester mata kuliah agama Islam 4. Baik, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu ada makna dari syahadatain. Syahadatain atau dua kalimat syahadat merupakan kalimat yang utama dan pertama yang harus diucapkan dan dipahami apabila seseorang sudah masuk Islam, dan bagi seluruh umat Islam pada umumnya. Syahadatain ini mengandung dua pengertian yang sangat mendasar, yaitu tiada Tuhan selain Allah dan Muhammad Rasulullah SAW. Bagi seseorang yang mengucapkan kalimat syahadat, ada 3 syarat yang diperlukan antara syahadatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala: mengetahui maknanya dengan benar dan membenarkan dengan sungguh-sungguh di hati atau tasdik, dan ikhlas, yakni mengerti apa yang dia persaksikan dengan benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu selanjutnya ada syahadatain dalam proses kehidupan manusia. Ada 3 tahap kehidupan manusia, itu yang pertama kematian yang pertama, itu ada di dalam kandungan yang kita ditiupkan ruh, itu adalah masa kehidupan pertama bagi manusia. Lalu yang kedua ada alam rahim, atau kita pernah di alam rahim seorang ibu. Nah, itu juga termasuk dari kehidupan manusia. Lalu ada tahap yang ketiga, yaitu kematian pertama. Tahap kematian pertama itu matinya seseorang karena kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang hidup pasti akan mati. Lalu yang keempat ada kehidupan kedua setelah kematian, itu di alam sana. Selanjutnya ada rukun iman dan Islam. Menurut lugat, al-Islam berasal dari kata aslama, artinya patuh, menyerah, dan tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebut muslimin. Rukun Islam ada 5. Yang pertama, Islam kepada syahadat, sholat, zakat, puasa, dan juga naik haji bagi yang mampu. Dan juga rukun Islam dan iman serta ihsan oleh Abul A'la Maududi, sebagaimana Islam itu sebagai pohon dan iman sebagai akar dari Islam, dan juga sebagai batang dan ranting juga daunnya. Lalu selanjutnya ada hakikat syahadatain. Syahadatain adalah kalimat yang terdiri dari 2 persaksian, yaitu syahadat uhuliyah dan syahadat mulkiyah. Selanjutnya ada hakikat syahadatain. Syahadatain adalah kalimat yang terdiri dari 2 persaksian, yaitu syahadat uhuliyah dan mukliyah. Syahadat uhuliyah adalah pengakuan keilahan Allah dan menafikan semua ilah selain Allah. Syahadat uhuliyah disebut juga syahadat ubudiyah atau syahadat tauhidillah, dan juga syahadat mulkiyah adalah pengakuan Allah sebagai Malik yang telah menurunkan kitabnya melalui aparaturnya, yaitu malaikat dan rasul. Quran surat Al-Majd dan Al-Hajj ayat 75, dan Quran surat Al-A'raf ayat 185. Lalu selanjutnya ada fungsi syahadatain. Yang pertama ada fungsi individual. Syahadatain adalah syariat Islam yang dilakukan secara perorangan, secara perorangan. Secara perorangan pelaksanaan syahadatain berfungsi sebagai membebaskan dosa dari masa lalu. Lalu yang kedua, membebaskan dari segala bentuk penjajahan. Lalu selanjutnya dari fungsi sosial, syariat syahadatain dalam masyarakat muslim, yaitu sebagai transaksi sosial antara individu dengan institusi masyarakat muslim. Materi selanjutnya ada kedudukan syahadat dalam syariat Islam. Syahadatain mempunyai kedudukan yang sangat penting karena merupakan pintu gerbang masuk ke dalam Islam. Jika seseorang tidak mengakui syahadatain, maka orang yang tidak dianggap sebagai orang muslim, karena kedudukan kalimat syahadatain merupakan rukun pertama Sayyidah Hawa. Kedudukan syahadat dalam syariat Islam yaitu sebagai akar dari pohon dari Islam. Ibaratnya kalau misalkan akar pohon tidak ada akarnya, maka itu tidak akan tumbuh. Begitupun pula Islam gitu. Jadi kayak tiang agama dari seorang muslim. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan dalam menyampaikan materinya, karena kita di sini masih sama-sama belajar. Mohon maaf.
Semoga bermanfaat bagi yang mendengarkan. Saya pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.